to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. With the cross before Jesus, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. One more time, Satsu. I have decided. I have decided. That's our declaration tonight. That's our confession tonight. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. For the last time, I have decided. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. We bless your name, Jesus. To follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen. 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 Lord, we bless you tonight. Tuhan, kami memberkati Engkau malam ini. We have decided to follow you, Jesus. Kami telah memutuskan untuk mengikut Engkau, Yesus. All the days of our lives. Sepanjang hidupku. No matter the storms. Badai itu no seperti matter apa? The challenges, sebagaimana tantangan itu seperti apa? It is our decision tonight. Adalah keputusan kami malam hari It's a confession tonight. Ini adalah pengakuan kami malam ini, Tuhan. That we will follow you. Kami akan terus mengikuti Engkau. All the days of our lives. Sepanjang hidup kami, Tuhan. Thank you for bringing us here tonight. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini malam ini. Thank you for the celebration of life. Terima kasih untuk perayaan atas hidup that you have given to our mother. Yang Kau telah berikan kepada ibu kami. Thank you for journey mercies you've granted everyone here today. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami malam hari ini. Father, we pray. Kami berdoa in ya these Tuhan. few moments we will have in your presence. Di dalam waktu yang sebentar ini Engkau akan menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Give us an encounter. Berikan kami encounter-Mu Tuhan. Transform our lives. Ubahkan setiap hidup kami. Rejuvenate our lives.
perbaharui hidup kami. Take us to the highest level you want us to be. Bawa kami ke level yang lebih tinggi yang Engkau mau, Tuhan. We give you all the glory, Kami Jesus. berikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Thank you and thank you, Father. Terima kasih dan terima kasih ya In Bapa. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Everybody say, Semuanya katakan, Amen. Can we give the Lord a big clap offering? Hallelujah. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus, saudara. Let's give Jesus one more time a big Sekali God lagi bless saudara you. berikan A tepuk clap tangan offering. yang meriah bagi Yesus. Amen. It's a new season. Ini adalah musim yang So baru, give the Lord a saudara. new season clap offering. Ayo berikan Hallelujah. tepuk tangan yang meriah untuk musim yang baru ini, saudara. Amen. Amin. Thank you. Please be seated. God bless you. Silakan Silakan duduk duduk. semua, silakan duduk. Thank you, worship team. God bless you. Terima kasih tim worship. I love the anointing in this place. Saya sangat suka dengan urapan yang ada di tempat ini, I saudara. want to thank God Saya ingin bersyukur, berterima kasih pada for Tuhan. a very great privilege Ada satu kehormatan yang besar bagi saya to be here untuk ada di sini, and to stand on this generational altar. dan saya boleh berdiri di atas mimbar generasional ini. Yes, there are altars that are generational. Ada mimbar yang seperti itu, saudara, generasional. This is one of them. Ini adalah salah satunya, saudara. And I want to thank all spiritual sons and daughters of Mama that are here. Dan saya ingin berterima kasih kepada putra dan putrinya, ibu yang sudah hadir di malam hari ini di sini. The Lord bless you all. Tuhan memberkati kalian semua. And let me appreciate Mama. Dan saya ingin menghormati dan menghargai ibu. Is also my mother, Itu juga merupakan mama saya. a matriarch, Satu pendekatan, a generational asset, yaitu seorang aset generasional, aset keturunan. a woman that I always listen and I love to learn things from. Seorang wanita yang selalu ingin belajar, dan saya selalu ingin mendengar lebih lagi, dan saya ingin belajar dari beliau. I was telling them in Africa about her. Saya selalu cerita tentang ibu di Afrika, saudara. Even yesterday night, Bahkan kemarin malam pun I was discussing with my wife about her. saya sedang berdiskusi dengan istri saya tentang ibu. Thank you, Ibu, for standing for God. Terima kasih ibu sudah berdiri untuk Tuhan. Thank you for showing the example for people like us and this generation to Terima follow. kasih sudah menjadi teladan dan contoh bagi kami semua, bagaimana ibu tetap berdiri bagi kami dan kami bisa Can melihat. we please be upstanding? Mari kita semua bangkit berdiri. Let's saudara. celebrate Mama. Mari kita rayakan ibu. Let's Nani. give the Lord praise for her life. Mari kita tepuk tangan untuk kehidupan yang Come on, do it diberikan more kepada better. Tuhan. Let's celebrate God. Mari- Thank you, mari kita Mama. Terima kasih Bu. We love you. Kami mengasihi Bu. Thank you, Ibu. Thank you so Terima much. kasih, Bu. Thank you. Please be seated. Thank you so much. Silakan duduk, saudara. I have been given a very strategic topic to teach tonight. Ya, saya diberi topik yang sangat strategis, saudara, malam hari untuk diberikan kepada saudara malam ini. And I think Mama should be teaching what I'm about to teach tonight. Seharusnya ibu yang mengajar melalui topik ini. But I will try my little best. Tapi saya akan mencoba yang terbaik dari saya sedikit, And saudara. maybe when I'm through, Mama will come to eyes it. Ya, nanti setelah saya selesai, mungkin ibu bisa sedikit memberi masukan buat kita. I believe there are those watching online Dan saya percaya juga mereka yang terhubung secara online, and those who will watch later. yang bahkan yang akan menonton nantinya. The same anointing on this pulpit Urapan yang ada di atas mimbar ini is reaching you wherever you are. akan menjangkau saudara dimanapun saudara berada. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Now, I've been asked tonight Saya diminta untuk malam ini to speak on preparation untuk berbicara tentang persiapan for entering into extra mile service. untuk memasuki pelayanan extra mile. Preparation Persiapan for entering untuk memasuki extra mile service. pelayanan kita, bagaimana itu bisa Now, extra mile untuk Tuhan. I want you to sit down, put your seat belt, Saya ingin saudara duduk dan kencangkan sabut pengaman saudara, seatbelt saudara. because this topic, Karena topik ini we can have it for 5 sections. akan sampai 5 sesi saudara. But I will try to compress it Tapi saya akan coba kompres padatkan in the next 30 minutes dalam waktu 30 menit. so that we can close on time. Jadi supaya kita bisa tutup tepat pada waktunya. Now, Matthew chapter 5, verse 41. Di dalam Matius 5 ayat 41. Matthew chapter 5, verse 41. Matius 5 ayat 41. Okay, I like this. It's both in Bahasa and in English. That's good. Thank you, Terus media. ada God bahasa bless you. Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Terima kasih. For if anyone forces you to go on 1 mile, Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, you must go with him 2 miles. berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. He's asking you to go with him 1 mile, Orang itu meminta saudara berjalan bersama dia 1 mil,
But Jesus says, no, go beyond 1 mile and go 2 miles. Tapi Yesus katakan, jalan bersama dia 2 mil, jangan 1 mil saja. Now the reason for this is because Alasannya adalah karena in the days of the Jews, di hari-hari di bangsa Yahudi waktu itu, they were dominated by the Romans. mereka itu didominasi oleh bangsa Romawi. And the Romans has a principle Dan bangsa Romawi ini punya prinsip, saudara. that if you are asked to do something, you must go beyond the miles they ask you to go. Jadi kalau mereka meminta sesuatu untuk dikerjakan, mereka akan memintanya extra mile, saudara, lebih. So Jesus was repeating a principle Jadi Yesus ini mengulang satu prinsip yang ada di situ to his disciples. kepada para muridnya. He was telling them, Yesus berkata kepada mereka, don't just go a mile, go an extra mile beyond the mile that is expected of you. jangan hanya berjalan hanya 1 mil, tapi berjalanlah extra mile, lebih dari yang diminta. Now, having understood this text, Bagaimana kita bisa mengerti tentang ayat ini? it is important to know Sangatlah penting untuk kita mengerti. that one of the purpose why God created you and me Salah satu tujuan untuk menciptakan saudara dan saya is to serve him, untuk melayani dia, and not just serving him, dan tidak hanya sekedar melayani dia, but to go extra mile in our services to God. tapi kita bisa melayani Tuhan lebih lagi dalam extra mile, saudara. Because if you give God ordinary service, you will get ordinary results. Karena kalau kita melayani Tuhan itu biasa saja, hasil yang kita terima juga biasa-biasa saja, saudara. If you give God extraordinary service, He's going to give you extraordinary results. Kalau kita melayani Tuhan secara luar biasa, juga Tuhan akan memberikan segala sesuatunya, hasilnya kepada kita juga luar biasa. If you give God an extra mile service, God is going to give you an extra mile reward. Kalau saudara memberikan pelayanan yang extra mile kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan penghargaan yang extra mile kepada saudara. So if our purpose on earth is to serve God, Jadi tujuan kita di atas muka bumi ini adalah untuk melayani Tuhan. then there are 5 things we must look into tonight. Ada 5 hal yang kita perlu kita lihat malam hari ini, saudara. Number 1, Yang pertama, please go to the next slide. Number 1 tolong slide berikutnya, is our worship to God. yaitu menyembah kita, cara kita menyembah Tuhan, saudara. Worship is a way of service. Menyembah Tuhan adalah salah satu cara kita menyembah Tuhan. When we worship God, we are telling God that we love Him. Ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mencintai Engkau. When we worship God, we are telling God, Lord, we honor and celebrate you. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, kami menghormati Engkau, kami sedang merayakan Engkau, Tuhan. But worship is beyond the song that we sing. Tapi menyembah itu lebih dari tidak hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan. Worship is the life that God expects us to live. Penyembahan adalah satu kehidupan yang kita sembahkan kepada Tuhan, yang ingin Tuhan lihat, saudara. That's why Jesus says, Maka itu Yesus the berkata, hour has come. waktunya sudah datang. Now is that hour Dan waktunya itu adalah that sekarang. the Father Bapa is looking for worshipers itu mencari who penyembah-penyembah will worship Him in spirit and in truth. yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. So if God has called me to serve Him, Kalau Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melayani Dia, then it's important that my worship to God must be extra mile worship. maka dari itu worshipnya kita tuh harusnya worship yang extra mile kepada Tuhan, saudara. Number 2 is fellowship. Yang kedua adalah fellowship, yaitu persekutuan. Fellowship is another way of serving God. Itu adalah cara yang lain, cara kita menyembah Tuhan, saudara. Anytime we fellowship, Setiap kali kita bersekutu dengan we are Tuhan, showing to God kita sedang menunjukkan kepada that Tuhan we love each other. bahwasanya kita itu saling mengasihi satu dengan yang lain. The Bible says how blessed it is for brethren to be together in unity. Diberkatilah mereka yang bersatu hati, yang di dalam kesatuan. I think that is Psalms 133. Di dalam Mazmur 103, It says when the fellowship together in unity, ketika mereka ada di dalam bersekutu di dalam satu persatuan, God releases His anointing Tuhan akan melepaskan urapannya. and His commanded blessing is released there. Dan Dia akan memerintahkan berkatnya, dan Dia akan melepaskan berkatnya di sana. So beyond just worshiping God, Jadi tidak hanya sekedar menyembah Tuhan, saudara. God expects us to also have what we call extra mile worship within ourselves and with God. Tuhan juga mengharapkan kita itu menyembah Dia itu extra mile, saudara, lebih lagi dalam menyembah Dia. Extra mile fellowship. Bahkan juga di dalam persekutuan kita terhadap Tuhan, Extra mile worship.
Yaitu penyembahan yang extra mile juga. Number 3 is discipleship. Yang ketiga yaitu pemuritan. What does it mean? Apa artinya It means saudara? growing into maturity. Artinya bertumbuh di dalam kedewasaan. I have discovered something, Saya menemukan sesuatu. that the more you go extra mile with God, Semakin saudara bekerja lebih atau berjalan bersama dengan Tuhan, the more you know God. semakin saudara mengenal Tuhan. The more you know God, Semakin saudara mengenal Tuhan, the more you grow into spiritual maturity. semakin saudara bertumbuh di dalam kedewasaan. If you don't go the extra mile Kalau saudara tidak mau extra mile bersama in Tuhan your service to God, dan pelayanan saudara kepada Tuhan, there are dimensions in God you can never know. ada dimensi-dimensi di dalam Tuhan yang saudara tidak akan pernah tahu. There are realms in God you cannot access. Ada alam yang dimana saudara tidak bisa akses masuk ke dalam. Yes, worship is good. Ya, penyembahan itu baik saudara. Fellowship is good. Persekutuan itu baik. But you must go extra mile in your discipleship, Tapi saudara perlu extra mile lebih lagi di dalam pemuritan saudara. where you grow into maturity, Pada saat saudara bertumbuh menjadi dewasa, where you also become a channel through which others grow into spiritual maturity. saudara juga menjadi saluran bagi orang lain, bisa menjadi berkat supaya orang lain juga bisa bertumbuh menjadi dewasa. Number 4, Yang keempat, follow me. I'm laying a foundation. ikuti saya baru landasannya saudara, dasar. Number 4 is ministry, Yang keempat yaitu pelayanan saudara, which is service. yaitu melayani. Anytime we come to His presence, Setiap kali kita datang ke hadiratnya Tuhan, we have come for ministry. kita datang itu untuk melayani saudara. The usher is doing ministry. Para asyat itu juga sedang melayani. The instrumentalist is doing ministry. Para instrumen mereka juga sedang melayani Tuhan. The singer is doing ministry. Yang menyanyi juga sedang But melakukan it pelayanan. is one thing to do ministry, Tapi satu hal tentang pelayanan, it's another thing to do quality ministry. yaitu pelayanan yang berkualitas saudara. Going extra mile in ministry. Yaitu bisa bekerja lebih lagi, extra mile saudara. Doing beyond what is expected of you. Bekerja lebih lagi, lebih dari yang diharapkan dari saudara. Giving God quality service. Memberikan Tuhan pelayanan yang berkualitas. Giving God excellent service. Memberikan pelayanan yang excellent kepada Tuhan. That's what ministry is all about. Itulah tentang Please pelayanan listen. saudara. Dengarkan saya. Ministry is not a title. Pelayanan itu bukan gelar saudara. Ministry is an assignment that you perform. Pelayanan adalah sebuah tugas yang sedang saudara kerjakan. Ministry is not a seat you sit. Sorry. It's not a seat that you sit. Ministry is not a seat that you sit. Pelayanan bukan adalah tempat duduk yang saudara duduki saudara. But ministry is a task that you perform. Tapi pelayanan adalah tugas yang sudah harus tunjukkan. God has given you and me a task. Tuhan telah memberikan saudara saya tugas saudara. God has given us an assignment. Tuhan telah memberikan tugas kepada kita. How are you treating the assignment? Bagaimana kita menjalankan tugas-tugas itu saudara? How are you handling the assignment? Bagaimana saudara menangani setiap tugas yang ada? If you handle it casually, Kalau saudara menanganinya biasa-biasa you're going to saja, get a casual results. hasil yang saudara terima juga biasa-biasa saja. But if you handle it with diligence Tapi kalau saudara menanganinya dengan kerajinan and you go the extra mile, dan saudara mau ekstra mile lebih lagi, you pray extra mile, saudara berdoa ekstra mile juga you lebih fast lagi, extra mile, saudara juga berpuasa ekstra mile you lebih lagi, give extra saudara mile, juga berani memberi lebih lagi, you worship extra mile. dan saudara menyembah lebih lagi. The ministry begins to grow. Dan pelayanan itu akan mulai bertumbuh saudara. Don't forget, Jangan lupa, we are called to serve. kita dipanggil untuk melayani saudara. We wouldn't have been here today Dan kita ada di sini hari ini. if Mama wasn't serving. Dan ibu pun sampai sekarang masih melayani saudara. When I look at her age, Waktu saya lihat ibu, umurnya ibu, I tell myself, saya bilang sama diri saya sendiri, I have not started yet. saya itu belum mulai apa-apa saudara. Ministry will require Pelayanan itu membutuhkan every part of your being. semua hal tentang diri saudara. Your soul, your spirit, your body, your energy, Roh everything. saudara, jiwa saudara, tubuh saudara, energi saudara, semuanya saudara. We are called to serve. Kita dipanggil untuk melayani. In His ministry, Di dalam pelayanannya, nobody owns a ministry. It belongs to Him. tidak ada seorang pun yang memiliki pelayanan. Pelayanan itu adalah miliknya dia.
But there's a demand. Tapi ada permintaan di sana, There's saudara. an expectation. Ada pengharapan di sana. What is that expectation? Apa pengharapannya itu, saudara? Prepare yourself. Persiapkan diri saudara. Go the extra mile. Bekerja lebih lagi, berani ekstra mile, Refuse saudara. to be discouraged. Menolak untuk cepat putus asa. Refuse the challenges to stop you from doing the extra mile things. Menolak setiap tantangan yang saudara hadapi untuk saudara bisa ekstra mile bersama dengan Tuhan. Because anytime you make the decision Karena setiap kali saudara membuat keputusan to go extra mile untuk pergi ekstra mile bersama dengan in your Tuhan, service with God, di dalam pelayanan saudara bersama dengan Tuhan, Satan will fight. setan akan menyerang saudara. He will bring distraction. Dia akan membawa satu kehancuran atau pengalihan. He will bring obstacles. Dia juga akan membawa rintangan buat saudara. But look beyond the obstacle. Tapi lihatlah, melampaui dari rintangan itu, saudara. Go the extra mile. Pergilah, berjalanlah ekstra mile, saudara. You know why? Saudara tahu kenapa? When you stretch yourself for God, Ketika saudara menarik atau meregangkan diri saudara, God will spread himself on you. Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada saudara. When you stretch yourself for God, Ketika saudara meregangkan, menarik diri saudara, God will spread himself on you. Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada saudara. Now, another point we have to look at tonight Saya ingin saudara memperhatikan ini. is mission. Mission. Number five. Berikutnya, Please. yang berikutnya, Mission. misi, saudara. It's another way of serving God. Itulah tentang kita melayani Tuhan, saudara. What is that? Mission, Announcing the good news of Jesus. yaitu memberitakan kabar baik tentang Yesus, saudara. It's all about Jesus. Segala sesuatunya tentang Yesus, saudara. Our gospel is all about Jesus. Injil kita semuanya tentang Yesus, saudara. Our service is all about Jesus. Pelayanan kita semuanya tentang Yesus. It has nothing to do with us. It's all about Him. Tidak ada hubungannya dengan kita. Segala sesuatunya adalah tentang Dia, saudara. We must go the extra mile Kita harus pergi extra mile bersama dengan Dia. in Di service, dalam pelayanan, in the place of mission. di tempat misi, saudara. You know why? Saudara tahu kenapa? The world is waiting Dunia ini sedang menantikan kita. for you and me as the sons of God to rise Menunggu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk bangkit and announce to them the good news of the kingdom. dan memberitakan kabar baik kepada mereka. But we cannot do that Tapi kita tidak bisa melakukannya, saudara, unless we are ready kecuali kalau kita siap to go untuk pergi, the extra mile. secara extra mile, Now saudara. look at me. Lihat saya, When you read Matthew chapter 25 ketika dibaca di Matius 25, from verse 1 to 12, I'm not reading it. Matius 25 ayat 1 sampai 12, Jesus gave an analogy there. Tuhan memberikan ada satu perumpamaan di sana. He said there are 10 virgins. Ada 10 gadis di sana. 5 were wise. 5 diantaranya itu bijak 5 were very foolish. dan 5 diantaranya sangat bodoh, saudara. Now, what is the distinction there? Apa yang menjadi perbedaan di sana? Why was 5 wise? 5 became foolish. Kenapa dibagi ada 5 yang bijak dan ada 5 yang bodoh? The 5 that were wise because they had oil in their lamp. Yang bijak ini kenapa dikatakan bijak? Karena mereka menyediakan minyak di pelitanya They were prepared for uncertainty. dan mereka mempersiapkannya untuk segala sesuatunya. That is to tell you the power of preparation. Yaitu diperlukan kuasa persiapan, saudara. Where there is no preparation, there is no manifestation. Di mana tidak ada persiapan, tidak ada manifestasi, saudara. Preparation is a vital requirement Persiapan adalah persyaratan yang paling vital, saudara, for going extra mile with God in your service. untuk pergi secara extra mile bersama Tuhan, saudara, di dalam pelayanan saudara. Preparation Persiapan will cost you. akan menyebabkan saudara It will cost you so many things. juga akan membuat saudara itu mau membayar harga. Because going the extra mile is not always easy. Karena mau pergi secara extra mile ini tidak selalu mudah, saudara. But the reward Tapi is bigger than the price you pay. upahnya, penghargaan yang saudara terima lebih besar daripada harga yang saudara sudah bayar. Make a commitment with God tonight. Mari kita semua membuat satu komitmen kepada Tuhan malam ini. No matter what it will cost me, Tidak peduli seberapapun harganya, saudara, I'm gonna serve God. saya akan terus melayani Tuhan.
Service to God Melayani Tuhan is a proof of your submission to God. itu adalah bukti penundukan diri saudara kepada Tuhan. Because anyone you worship, you submit to the person. Karena siapapun yang saudara mau sembah, pasti saudara mau tunduk kepada orang itu. Service to God Melayani is a Tuhan proof of your dedication to Him. itu adalah bukti dedikasi saudara kepada Dia. Service to God Melayani Tuhan is a proof of your love for God. itu menunjukkan cinta saudara kepada Tuhan. You love God, you serve Him. Kalau saudara mencintai Tuhan, pastinya saudara You akan love melayani Dia. God, you submit to Him. Ketika saudara mencintai Tuhan, saudara pasti akan tunduk kepada You Dia. love God, you are dedicated to Him. Ketika engkau mencintai Tuhan, saudara pasti mau mendedikasikan diri saudara kepada Dia. In the day, in the night, you are committed to Him. Di pagi Oh, hari, shalala. siang hari, malam hari, saudara terus mendedikasikan diri kepada Dia. He tells you, do this. Yes, Lord, I will do it. I'm going extra mile with you, Lord. Kalau Tuhan katakan lakukan ini, ya Tuhan saya akan lakukan. Saya akan melakukan extra mile bersamamu. He says, son, rise up. Kalau dikatakan anakku, ayo bangkit, Pray now. ayo berdoa sekarang. Even if your body wants to sleep, Bahkan rasanya badan ini ngantuk, pengen tidur saudara. but because you love Him, Tapi karena saudara itu mencintai Tuhan, you are committed to Him. saudara berkomitmen kepada You are Tuhan, dedicated to Him. saudara berdedikasi kepada Tuhan. Even if the flesh doesn't want it, Bahkan kadang itu daging itu tidak mau saudara. you conscript the flesh to Saudara go the itu extra mile. paksa daging ini supaya tetap bisa berdoa. I pray for you tonight. Saya berdoa bagi saudara malam hari ini. Receive grace Terimalah anugerah to go with Jesus untuk pergi bersama the Yesus. extra mile. Pergi extra mile bersama dengan Receive Tuhan. grace Terimalah anugerah to saudara serve God untuk melayani Tuhan. as you go the extra mile. Pada saat engkau berjalan extra mile bersama dengan Tuhan. Somebody shout hallelujah. Teriakan haleluya saudara. Give the Lord a clap offering if you can. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Go the extra mile. Pergi extra mile bersama dengan Tuhan. Greatness Kebesaran in this kingdom di dalam kerajaan Tuhan is a product adalah hasil atau produk of going the extra mile. hasil dari kita berani extra mile bersama dengan Tuhan. Your level of achievement Level pencapaian saudara with God bersama dengan Tuhan is a product adalah produk atau hasil of your sacrifice. hasil dari pengorbanan Yes. saudara. Sacrifice of time, Korban waktu, energy, tenaga saudara, wisdom, hikmat, talents, talenta, money. uang. They are all channels Itu semua adalah salurannya that determines your lifting with God. yang menentukan peninggian saudara bersama dengan Tuhan. Look at me. Lihat saya, That's why in the Bible, maka itu di dalam Alkitab you will hear God say things like this. Tuhan akan berkata seperti ini. He said, Dia berkata, David Daud is a man ada seorang manusia. after my heart. Daud ada seorang yang berkenan di hadapanku. Why didn't he say concerning others? Why David? Kenapa dia tidak berkata yang lain? Kenapa dia menyebut Daud saudara? You hear God say, Tuhan berkata demikian. Abraham Abraham is my friend. adalah sahabatku. How can God call a mortal man his friend? Bagaimana Tuhan tuh menyebut seorang manusia biasa sebagai sahabatnya saudara? God said, can I hide anything from Bisakah- Abraham my friend? Bisakah aku sembunyikan segala sesuatunya dari sahabatku Abraham? The reason is because Alasannya adalah they went extra mile with God. karena mereka berjalan extra mile dengan Tuhan. They did extra mile things with God. Mereka melakukan banyak hal extra mile bersama dengan Tuhan. And no wonder, Dan tidaklah heran, even though Abraham is no more physically alive, bahkan Abraham sekarang ini sudah tidak ada hadir secara fisik di bumi ini. Abraham is a template Abraham ini adalah template, contoh that we use today yang masih kita pakai sampai sekarang. as one man Seseorang who went extra mile with God. yang sudah Look at berjalan pergi extra mile bersama dengan When Tuhan. you go extra mile with God in service, Ketika saudara melayani extra mile bersama dengan Tuhan, you don't expire. saudara itu tidak expired, tidak kadaluarsa. Generations after you will keep talking about you Generasi setelah saudara akan terus membicarakan tentang saudara because of your service to God. karena pelayanan saudara terhadap Tuhan. Now, what is extra mile? Apa itu extra mile saudara? What does it mean? Apa artinya? Now, there's a definition here, Ada definisi di sini, but I want to give you another definition before I go to this. tapi saya akan berikan definisi yang lain saudara. Extra mile means Extra mile artinya always doing more than what is expected selalu melakukan apa yang diharapkan and doing it cheerfully. dan melakukannya dengan senang hati saudara. Doing beyond what is expected Melakukan lebih dari yang diharapkan
and doing it cheerfully. dan melakukannya dengan sukacita. When I was in the university, Waktu saya masih di universitas, saudara, the lecturers will always tell you, dosennya selalu bilang begini, you want to get first class, kamu mau di first class second class, atau kelas kedua, third class, kelas ketiga, it depends on you. itu semua tergantung dari kamu sendiri. If you watch first class students, Kalau melihat mahasiswa yang first class, when they get admission into the university, ketika mereka mendapatkan izin untuk masuk ke universitas, they live a very unique life. mereka punya satu kehidupan yang unik. They don't go to party. Mereka tidak pergi ke pesta, saudara. They have a target. Mereka tuh punya target. They don't like distraction. Mereka tidak suka pengalihan. When others are sleeping, they are reading. Ketika yang lain lagi tidur, mereka tuh membaca, saudara. When others are making phones, they are busy reading. Ketika yang lain bersenang-senang, mereka punya kesibukan yang lain. At the end, Dan pada akhirnya, when the results comes, ketika hasilnya itu keluar, saudara, some students will go. Mahasiswa yang lain akan lihat. They run from seeing their results. Mereka akan lari untuk melihat hasilnya. Why? Kenapa? Because they were not prepared. Karena mereka belum persiapan. They were playing around. Dan mereka hanya bermain-main, saudara. But the ones who prepared, Tapi mereka yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri, they read beyond expectation. hasilnya itu di luar ekspektasi, saudara. Maybe they read 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours. Mungkin mereka membaca 5 jam, 6 jam, 7 jam, bahkan 8 jam. So when the results comes, Tapi ketika hasilnya itu datang keluar, saudara, they are not surprised. mereka tidak kaget. Why? Kenapa? Because they have paid the price. Karena mereka sudah membayar harganya, saudara. Your price today determines your rise tomorrow. Harga yang saudara bayar hari ini menentukan ketinggian saudara di hari besok. The price you pay for God today Harga yang saudara bayar untuk Tuhan hari ini is the rise you will get tomorrow. adalah peninggian yang saudara akan terima di hari besok. You are not wasting your time serving God. Saudara tidak sedang membuang waktu-waktu saudara untuk melayani Tuhan. You are not wasting your life serving God. Saudara tidak sedang membuang hidup saudara untuk melayani Tuhan. There is always a rise that comes after every prize. Selalu ada kebangkitan atau peninggian yang Tuhan berikan setelah harga yang saudara bayar. Tonight, Malam ini, go extra mile. ayo mari kita extra mile bersama dengan Tuhan. Go beyond what is expected. Mari kita lakukan lebih yang dari yang diharapkan, saudara. If you are a pastor, Kalau engkau adalah seorang pendeta, go extra mile beyond what is expected. ayo lakukan lebih lagi dari apa yang diharapkan yang dari If saudara. others are praying 30 minutes, you pray 3 hours. Go beyond. Kalau yang lain berdoa cuma hanya 30 menit, saudara ayo berdoa 3 jam lebih dari yang lain. Others are reading their Bible once a week. You go beyond what is expected. Kalau yang lain baca Alkitab cuma sekali seminggu, ayo saudara juga berani extra mile, baca lebih lagi dari yang lain. Go beyond Melampaui what is expected. apa yang diharapkan. I don't know who I came to talk to tonight, Saya tidak tahu kepada siapa saya bicara malam ini, but there is somebody here. tapi ada seseorang di tempat ini. I see God Saya melihat Tuhan anointing you tonight mengurapi saudara malam hari ini with great capacity dengan kapasitas yang besar, saudara, and ability dan kemampuan to go beyond what is expected. untuk melampaui dari apa yang diharapkan. Say amen. Katakan amin, saudara. Say amen. Katakan amin, saudara. Like David, Seperti Daud, he was not supposed to kill Goliath. dia seharusnya tidak bisa membunuh Goliat. That was not his job function. Itu bukan pekerjaan utamanya, saudara. He was to take care of the animals in the bush. Dia itu menggembalakan kambing domba di padang belantara. But he took the responsibility of Israel. Tapi dia mau mengambil tanggung jawab untuk Israel, saudara. As a 17 years old boy, Sebagai seorang anak muda yang berumur 17 he tahun, could not stand to see Goliath accuse God. dia itu tidak tahan melihat Goliat itu menghina Tuhan, saudara. He took 5 stones, Dia mengambil 5 batu, saudara, which is a picture of Jesus, yaitu 5 gambaran dari Yesus, which is a picture of the grace of God. yaitu 5 gambaran anugerah Tuhan. And he took one of the stones Dan dia mengambil salah satu batu and itu, brought Goliath down, dan dia menjatuhkan si Goliat cut off his neck. dan memotong-potong lehernya. He went beyond what was expected. Dan dia mendapatkan hasil lebih dari yang diharapkan.
And David, Dan Daud saudara, at the age of di 17, umur yang 17 tahun, became a 5-star general. dia menjadi jenderal bintang 5 saudara. From a shepherd boy, Dari seorang anak gembala, he became the king of Israel. dia menjadi raja di Israel Why? saudara. Kenapa? He went beyond the Dia- job description. Dia melakukan lebih dari apa yang diharapkan. What of Ruth? Bagaimana dengan Ruth saudara? She went beyond the job description. Dia juga melakukan lebih dari apa yang diminta saudara. She went to the field. Dia pergi ke ladang. She had lost her husband. Dia sudah kehilangan suaminya. The mother-in-law told her, go to your people. Mertuanya bilang, pergilah kembali kepada bangsamu. She said, I will not go. Dia bilang, saya tidak akan pergi. Your people will be my people. Umatmu juga akan menjadi umatku. Your God will be my God. Tuhanmu juga akan menjadi Tuhanku. And she followed her mother-in-law extra mile. Dan Ruth ini mengikuti mertuanya secara ekstra mile saudara. Refused to marry. Dia menolak untuk menikah. Refused to go back to the Moabites. Dia menolak untuk kembali ke bangsa Moab saudara. She met Dan Boaz. dia bertemu dengan Boaz. She began to help Boaz in the farm. She was serving. Dia mulai membantu Boaz dan mulai melayani di ladang saudara. And what happened? Dan apa yang terjadi? Ruth became the grandmother of Jesus. Dan Ruth ini menjadi nenek dari Tuhan Yesus. Boaz married Ruth. Boaz menikahi Ruth. Ruth gave birth to Jesse. Ruth Jesse. Isai. Jesse gave Anaknya birth to Isai. David. Dan mempunyai anak Daud. And Jesus came from the roots of David. Dan Did Yesus you see keluar dari keturunannya Ruth. You know why? Saudara tahu kenapa? Service. Pelayanan Open up that channel membuka saluran, of salvation to the world. membuka saluran keselamatan kepada dunia saudara. When you go extra mile with God, Ketika saudara berani ekstra mile bersama dengan Tuhan, not only you will be blessed, tidak hanya saudara saja yang your diberkati, children's generation yet unborn. anak cucu saudara, keturunan saudara semuanya akan diberkati. Something will come out of you to your children, to the other generation, and that is how it will spread. Sesuatu yang keluar dari saudara sampai ke anak cucu saudara, sampai keturunan saudara, mereka juga akan merasakan oleh karena engkau. Go the extra mile. Mari kita berani ekstra mile bersama dengan Tuhan. What about Daniel? Bagaimana dengan Daniel saudara? He met the king, Dia bertemu dengan raja. told the king his dream. Dia memberitahukan kepada raja tentang mimpinya. How can you tell a king a dream he dreamed that you did not dream? Bagaimana dia bisa memberitahukan mimpi yang dia sendiri tidak mimpi, tapi dia bisa mengartikan mimpi itu. He told him his dream. Dia memberitahukan mimpi He itu. went extra mile, Dan dia pergi ekstra mile saudara. interpreted the dream to the king. Dia menerjemahkan mimpi itu untuk raja saudara. From nowhere, Tidak tahu dari mana. Daniel became a governor. Si Daniel ini menjadi gubernur. Daniel rose in Babylon Dia itu tumbuh di Babilonia. in 4 governments. Di dalam 4 pemerintahan saudara. Cyrus, Cyrus, Darius, Darius, Belshazzar, Belshazzar, Nebuchadnezzar. dan Nebukadnezar. One man, Satu orang, by going extra mile. seorang yang berani ekstra mile saudara. Get ready. Bersiap-siap In the saudara. name of Di Jesus, dalam nama Yesus. this year Di 2024, tahun ini as you 2024. go extra mile with God, Pada saat saudara berani berjalan ekstra mile bersama dengan Tuhan. God is going to lift you. Tuhan akan meninggikan saudara. God is going to honor you. Tuhan akan menghormati God is saudara. going to decorate you. Tuhan akan mendekorasi Lift up your saudara. hands and shout Angkat hallelujah. tangan saudara dan katakan haleluya. You lose nothing Saudara tidak akan kehilangan apapun saudara. going extra mile. Ketika saudara berjalan atau bekerja ekstra mile, You gain everything. saudara akan mendapatkan segala sesuatunya. What about Rebecca? Bagaimana dengan Rebeka saudara? He got Isaac by going extra mile. Dia mendapat Ishak karena dia berani ekstra mile saudara. So if you are here tonight, Jadi kalau saudara ada di sini malam ini, you are praying for a wife or a husband, saudara sedang berdoa untuk meminta istri atau suami. just serve God. Go extra mile in your service. Layanilah Tuhan, berani ekstra mile bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan. You will locate your spouse. Tuhan akan menunjukkan Yes. pasangan saudara. It works. Itu akan bekerja saudara. Rebecca Rebeka saudara fetched water for them, mengambil air untuk mereka. feed their camels, Memberikan minum kepada unta-unta. feed Abraham's servants, give them water to drink. Memberikan makan kepada hambanya Abraham dan memberikan air untuk mereka untuk Their diminum. feet were washed. Dan mereka memberikan semuanya. And she went extra mile, Dan dia pergi ekstra mile saudara. took them to her house. Sampai membawa mereka pulang ke rumahnya. They ate, Mereka they makan. were refreshed. Mereka menjadi segar kembali. And that's how Rebecca was married. Dan itulah bagaimana Rebeka itu bisa menikah saudara. When you go extra mile, sir,
Ketika saudara berani extra mile, saudara. There are things you don't pray to God to give to you again. He just gives them to you. Ada hal-hal yang mungkin saudara tidak perlu doa kepada Tuhan. Tuhan tuh akan otomatis berikan kepada saudara. Lift up and say, I will go extra mile. Katakan saudara, angkat tangan saudara, katakan. I will go Aku extra akan mile. extra mile. Pergi berjalan extra mile bersama dengan Tuhan. Oh, come on, lift up and say, I will go extra mile. Katakan saudara, aku akan extra mile bersama dengan Extra Tuhan. mile, extra mile. Extra mile saudara. So, go back to that definition very quick. Kembali kepada definisi yang tadi. Are you blessed? Apakah saudara diberkati saudara? Say, I am blessed. Katakan saya diberkati. You know, extra mile people smile. Extra mile itu membuat kita tersenyum saudara. So if you are not smiling, you are a suspect. Okay. Jadi kalau saudara tidak tersenyum, saudara itu tersangka saudara. Hallelujah. Haleluya. What is extra mile? Apa itu extra mile? The act of service Yaitu satu tindakan pelayanan for others untuk orang lain that goes beyond yang melampaui what is expected, apa yang diharapkan what is required. dan apa yang diminta. Now go to the next slide. Slide berikutnya. When we talk about preparing for extra mile, Kita bicara tentang persiapan extra mile ini, there are functions. ada fungsi-fungsi. Put it for me quick. Tolong dengan cepat. There are functions that are required Ada persiapan yang perlu dilakukan. Slide for berikutnya. preparing into entering extra mile. Untuk kita bisa memasuki extra mile ini. Now one of it is Galatians chapter 6 verse 9. Galatia 6 ayat 9. Galatians chapter 6. Good. Yes. Okay, that's good. It says, let us not become weary in doing good. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oh, wait. Di dalam bahasa Inggrisnya jika kita tidak menyerah saudara, bukan menjadi lemah, tapi ketika kita tidak menyerah. One of the functions Salah satu fungsi of going extra mile service with God, untuk pergi melayani extra mile bersama dengan Tuhan, refuse to be tired and be weary. jangan menolaklah saudara untuk cepat menyerah atau menjadi lemah. Don't be tired in serving God. Janganlah engkau lelah melayani Tuhan. Don't be tired in following God. Janganlah engkau lelah ketika mengikuti Tuhan. Even when you have not seen the answers yet, keep following Him. Bahkan ketika saudara belum melihat jawaban doa saudara, tetap ikuti Tuhan saudara. He says at the end of the day, you will reap if you do not faint. Karena dikatakan karena apabila sudah datang waktunya, engkau akan menuai. Refuse to be worried. Jangan menolak untuk menjadi lemah saudara. Refuse to be discouraged. Jangan cepat putus asa. Have that attitude like Job. Milikilah satu sikap seperti Ayub saudara. Job says, Ayub berkata, even though God slay me, I will still trust Him. sekalipun Even though He slay me, I will trust Him. sekalipun dia masih dia akan tetap terus melayani Tuhan. Men and women Pria dan wanita who goes extra mile service with God, yang mau melayani Tuhan extra mile bersama dengan Tuhan, they are never tired. mereka tidak akan pernah lelah. They are never discouraged. Mereka tidak akan pernah patah They are semangat. never worried. Mereka tidak akan pernah capai. They keep following. Mereka terus They mengikuti. keep serving. Mereka terus They keep melayani. loving. Mereka terus mengasihi. They stay dedicated. Mereka terus berdedikasi. And they stay committed. Mereka terus berkomitmen kepada Tuhan. Refuse, please. Tolong saudara, tolak itu semua. This is for somebody. Ini bukan untuk seseorang atau beberapa orang. You're trying to throw the towel. Saudara mencoba menghardik itu handuk saudara. Handuk. Handuk. Don't throw the towel yet. Jangan lempar itu handuk saudara. God has something great for you. Tuhan punya sesuatu yang besar untuk saudara. Refuse to be weary. Tolaklah untuk menjadi lemah atau lelah. Number two function. Fungsi yang kedua, I want to be fast. dengan cepat. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Can we read together? I like this. Everybody, can we read together, please? Mari kita baca bersama. Let's go. Whatever your hand finds to do, Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk do it dikerjakan, with all your might. That word might there means strength. kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Artinya yaitu dengan kekuatan kita saudara. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither walking nor planning nor knowledge nor wisdom. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. The second function of extra mile service.
Fungsi yang kedua ketika kita melayani secara eksternal adalah give God quality service. yaitu berikan pelayanan yang berkualitas. How do you give God quality service? Bagaimana saudara bisa memberikan pelayanan yang berkualitas ini? Put your strength, Berikan, letakkan semua kekuatan saudara. put your might, Kekuatan saudara, segenap kekuatanmu. put your entire being into it. Segala sesuatu tentang diri saudara, saudara berikan. Don't serve God half-heartedly. Jangan melayani Tuhan setengah-setengah, separuh hati saudara. God is not a mediocre. Tuhan itu bukan yang biasa-biasa saudara. God is a God of excellence. Tuhan adalah Tuhan yang excellent saudara. Give him quality service. Berikan dia pelayanan yang berkualitas. When I entered into this church, Ketika saya masuk ke gereja ini, I see everything quality. saya melihat segala sesuatunya ini di sini itu berkualitas saudara. Worship quality. Worship juga berkualitas. Presentation quality. Presentasi juga berkualitas. Anything God puts into your hand to do, Segala sesuatu yang Tuhan letakkan di tangan saudara untuk dikerjakan. don't be a mediocre. Jangan yang biasa-biasa saja saudara. Be the best. Jadilah yang terbaik. Did you hear what I said? Dengar apa In kata your saya? business, Kalau di bisnis saudara, be the best. jadilah yang terbaik. Because that business is a ministry. Karena bisnis itu juga adalah pelayanan saudara. God sets you there Tuhan menetapkan to, saudara di sana to represent his kingdom there. untuk menunjukkan, mewakili kerajaannya di sana saudara. Be the best. Jadilah yang terbaik. In insurance, be the best. Di asuransi, jadilah yang In terbaik. property business, the Di best. bisnis properti, jadilah yang In terbaik. medicine, the best. Di bagian pengobatan, jadilah yang terbaik. Because your God is an excellent God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang excellent saudara. And because he's excellent, Oleh karena dia excellent saudara, you must give him quality service. kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepadanya. Somebody say amen. Katakan amin saudara. Are you blessed? Apakah saudara diberkati? Look at what Rokudus told me yesterday night. Roh Kudus tadi malam berkata kepada saya seperti ini. He said, Dia berkata, when you give God ketika engkau memberikan kepada Tuhan low quality service, kualitas rendah kepada Tuhan, you lose opportunity. saudara kehilangan kesempatan. You see, every time we serve God, Setiap kali kita melayani Tuhan, we are serving our way into opportunities. kita sedang melayani jalan kita supaya bisa masuk ke dalam kesempatan itu saudara. We are serving our way into open doors. Kita sedang melayani jalan kita supaya masuk ke dalam pintu yang terbuka. You don't see it with your physical Mungkin eyes, saudara tidak melihat dengan mata but jasmani in the saudara, spirit, tapi di alam roh, as you give God quality ketika service, saudara memberikan kualitas ini, pelayanan yang berkualitas ini kepada God Tuhan, begins to open unto you dan itu semua akan mulai dibuka bagi saudara. opportunities you never imagined could come. Kesempatan yang tidak pernah saudara bayangkan itu akan diberikan bagi saudara. I join my faith tonight Saya menyatukan iman saya with the faith of Mama dengan imannya and ibu, with all our faiths. dan semua iman kita di sini. Receive grace Terimalah to anugerah give God quality untuk service. memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Tuhan. Shout hallelujah. Teriakan haleluya. I have just 10 minutes more Saya punya 5 menit lagi, and I've not started, padahal saya belum mulai saudara. but I will try Tapi saya akan coba to finish now. untuk selesai sekarang. Number 3, Yang ketiga, functions fungsi that must be in your extra mile service. yang harus ada di dalam pelayanan ekstra mile saudara. Number 3, Yang ketiga, have a better attitude of service. memiliki sikap pelayanan yang lebih baik. In Colossians chapter 3, Di dalam Kolose 3, 23 to 24, 23-24, he says, whatever you do, apapun juga yang kamu perbuat, do it heartily perbuatlah dengan segenap hatimu, as unto the Lord. seperti untuk Tuhan. Look at me. Any service that is not from the heart Segala pelayanan, semua pelayanan yang tidak berasal dari hati saudara, is a wasted service. itu adalah pelayanan yang sia-sia. Yes. Your attitude Sikap saudara determines your altitude. menentukan peninggian saudara. Your character to service Karakter saudara di dalam pelayanan determines your destination with God. menentukan destinasi saudara bersama dengan Tuhan. Have the right attitude. Milikilah satu sikap yang benar. Have the right heart. Milikilah satu sikap hati yang benar. Don't feel you are serving a man. Jangan berpikir saudara itu melayani manusia. You are serving God. Saudara itu sedang melayani Tuhan saudara. No man can pay you.
Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membayar saudara. Only God pays. Hanya Tuhan saja yang bisa membayar. And when God pays, He pays well. Kalau Tuhan yang membayar saudara, Tuhan itu membayarnya dengan sangat baik. He will pay you with long life, Tuhan akan bayar dengan panjang umur, good children, dengan anak-anak yang baik, good spouse, dengan pasangan hidup yang baik, good life, kehidupan yang baik. everything around you. Segala sesuatu tentang saudara itu baik saudara. God will always make sure Dan Tuhan selalu pastikan things are well with you segala sesuatu tentang saudara itu baik. when you have the right attitude. Ketika saudara memiliki satu sikap yang So baik. tonight, Jadi malam ini God is calling us, including me, Tuhan itu sedang memanggil kita, termasuk saya saudara. and those of us watching online. Dan bahkan saudara yang menonton secara online. It is time Ini adalah waktunya we have the right attitude, untuk kita memiliki satu sikap yang the benar. right heart Sikap hati yang benar. to go the extra mile Untuk pergi extra mile bersama dengan Tuhan. in serving God. Di dalam melayani Tuhan. As I begin to close, Sebelum saya tutup, God reminded me of Nehemiah. Tuhan ingatkan saya Nehemia saudara. He was a cupbearer Dia adalah seorang yang membangun before the king. di hadapan raja. And when he heard Ketika dia mendengar, that the wall of Jericho, the wall of Jerusalem tembok Yerusalem was broken, sedang runtuh, he lost his joy. dia kehilangan sukacitanya. He left that pleasurable profession. Dia meninggalkan pekerjaan profesionalnya. He had the right attitude. Dia punya satu sikap yang benar He saudara. went back to Jerusalem, Dia kembali ke Yerusalem saudara. built the broken walls. Dia membangun dinding tembok yang He runtuh. went the extra mile. Dia pergi extra mile saudara. That means Artinya those who go extra mile mereka yang berani berjalan extra mile, are those who are kingdom builders. mereka adalah seorang pembangun kerajaan saudara. They build God's kingdom here on earth. Mereka membangun kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Receive grace Terimalah anugerah saudara to go the extra mile. untuk pergi extra Now, mile. why do you have to go extra mile? Sekarang kenapa saudara perlu pergi extra mile bersama dengan Tuhan? Why? Kenapa? What? Kenapa saudara? What's the reason? Apa alasannya? 6 reasons. Ada 6 alasan saudara. Number 1, Yang pertama, when you go extra mile in service with God, ketika saudara extra mile di dalam pelayanan saudara, you receive extra honor and reward. saudara akan menerima kehormatan dan honor and what? And reward. Menerima kehormatan dan upah Look at me. yang ekstra dari Tuhan. You will get extra honor. Saudara akan mendapatkan ekstra kehormatan. Men will honor you. Manusia bisa menghormati saudara. God will honor you. Tuhan juga akan menghormati saudara. Men will reward you. Manusia akan memberikan penghargaan kepada God saudara. will also reward you. Tuhan juga akan memberikan penghargaan kepada saudara. That's why we must go extra mile. Maka dari itu kita perlu extra mile bersama dengan Number Tuhan. Yang kedua, Why is the extra mile important? kenapa extra mile ini begitu penting saudara? Because God will give you extra years to live. Karena Tuhan akan memberikan ekstra tahun untuk kita hidup saudara. Say amen. Katakan amin saudara. Exodus Keluaran 23:25-26. No time to read. Keluaran 23 ayat 25 sampai It 26. says when you serve God, Ketika engkau melayani Tuhan, He will bless your bread Dia akan memberkati roti makananmu and your water. dan air minumanmu. And the numbers of your years you will fulfill. Dan hari-hari di hidupmu Tuhan akan genapi. When Ezekiel was told he was going to die, Ketika Hizkia dikatakan dia akan segera mati, he told God, dia bilang sama Tuhan. God, Dia bilang, Tuhan, I can't die now. Tuhan aku gak mau mati sekarang. Remember how I went extra mile in service with you. Ingatlah bagaimana aku melayani extra mile bersamamu waktu itu. And God told Isaiah, Dan Tuhan berkata kepada Go Yesaya, kembali, tell him bilang sama dia, I have added 15 more years to aku him. akan tambahkan dia umur 15 tahun So lagi. when you always go extra mile for God, Jadi ketika saudara terus bekerja extra mile bersama dengan Tuhan, God will give you extra years to live. Tuhan akan memberikan ekstra tahun untuk saudara hidup saudara. And in the name of Jesus, I pray for you. Dan di dalam nama Yesus saya berdoa bagi saudara. God will give you more years to live. Tuhan akan memberikan tahun yang lebih lagi supaya God will saudara give you bisa more hidup. life to enjoy. Supaya ada hidup yang lebih lama lagi supaya saudara bisa menikmatinya. Number 3 Yang ketiga, is extra promotion. yaitu ekstra promosi. When you read Psalms chapter 75 verse 6, Mazmur 75 ayat ke-6. he said promotion
promosi, does not come peninggian tidak datangnya dari, from the south, east, or west, tidak berasal dari barat, timur, dan padang gurun. but it comes from the Lord. Di Alkitab kita dikatakan padang gurun, tapi di bahasa Inggris dari selatan. When you go extra mile for Ketika God, kita berjalan ekstra mile bersama dengan Tuhan, God begins to take you from one level to another, Tuhan akan membawa kita dari satu level kepada level berikutnya. from zero to become a hero, Dari nol ke menjadi pahlawan. from nobody to somebody. Dari yang tidak siapa-siapa menjadi seseorang, saudara. My former vice president Wakil presiden kami sebelumnya in our country, di negara kami, he was a pastor. dia itu seorang pendeta, saudara. So every time Jadi setiap kali when they come to church, dia datang ke gereja, he usually stand as an usher. dia itu selalu berdiri sebagai seorang usher, saudara. Anytime he goes to the mother church, Setiap kali dia ke gereja induk, he was a professor of law, dia adalah profesor hukum, saudara. very smart. Dia itu sangat pintar. He was a pastor, Dia itu seorang pendeta, but he was serving. tapi dia masih melayani, saudara. He would tell people, go sit here. Dia bilang, ayo duduk sebelah sini. And one time came, Dan ada waktu itu somebody recommended him to become the vice president. ada orang yang mengenali dia itu wakil presiden, He saudara. was not a politician. Dia bukan seorang ahli politik. He didn't know anything about politics. He didn't know anything about politics. Dia tidak tahu apapun tentang politik, saudara. But from nowhere, Tapi tidak tahu dari mana, saudara. he was recommended. Dia itu direkomendasikan. He became a vice president. Dia direkomendasikan God menjadi seorang wakil promoted presiden. him. Tuhan memberikan promosi bagi dia Through service. melalui pelayanan. For every one of you serving God, Bagi saudara yang melayani Tuhan, saudara, this year, tahun ini God will promote you Tuhan akan memberikan promosi bagi beyond saudara, your imagination. melampaui imajinasi saudara. Physically, He will promote you. Tuhan akan memberikan promosi bagi Spiritually, saudara. He will promote you. Secara spiritual, kerohanian, Financially, He will secara promote you. keuangan, Tuhan akan mempromosi Somebody saudara. shall, Lord, promote me. Katakan, Tuhan promosikan aku. That's what going extra mile does. Itulah yang akan dilakukan ketika kita berani extra mile bersama dengan Number Tuhan. 4 is favor. Yang keempat adalah perkenanan, saudara. When you go extra mile with God, Ketika saudara pergi extra mile bersama dengan Tuhan, God just put favor on your life. Tuhan akan letakkan perkenanan atau kasih karunia-Nya di atas hidup saudara. Like Joseph Seperti Yusuf, slept as a prisoner, dia tidur sebagai seorang narapidana, woke up as a prime minister dia bangun sebagai seorang perdana menteri, saudara. by service, Hanya melalui pelayanan, without election. tanpa eleksi atau pemilihan. He was not a citizen of Egypt, Dia bukan warga negara Mesir, saudara. but favor Tapi oleh karena perkenanan located him mendapatkan dia and relocated dan him merelokasi dia from the prison dari penjara to the palace. masuk ke dalam istana, And saudara. under 24 hours, Dalam waktu 24 jam by service, dengan melayani, Joseph got 5 things. He got 5 things. dia mendapatkan 5 hal, saudara. Number 1, Yang pertama, they changed his garment. mereka mengubah pakaiannya. That means his identity changed. Artinya identitasnya diubahkan. Number 2, Yang kedua, they gave him a royal necklace, mereka memberikan kalung which kepada speaks dia. of honor. Itu artinya berbicara tentang kehormatan. Number 3, Yang ketiga, he rode on the horse, dia menunggangi kuda, saudara. which speaks of speed. Itu berbicara tentang kecepatan. Number 4, Yang keempat, he became a vice president, dia menjadi wakil presiden. which speaks of royalty. Itu berbicara tentang kebangsaan. Number 5, Yang kelima, he got a wife dia mendapatkan istri, saudara. by service. Dengan melayani. God lifted him. Dengan melayani, Tuhan meninggikan dia. Get ready. Bersiap-siap, saudara. As you decide to go extra mile with God, Pada saat saudara memutuskan untuk pergi extra mile bersama dengan Tuhan, favor perkenanan will come upon your life. akan turun atas hidup saudara. Favor Perkenanan will relocate you akan mendapati saudara, from the back side to the front side. akan membawa saudara dari tempat belakang berpindah ke depan. Somebody shout favor. Katakan favor, saudara. Shout favor. Teriakan favor, saudara. Are you tired? Say favor. Apakah saudara capek? Teriakan perkenanan. One more time, shout favor. Katakan perkenanan. How many of you want favor? Favor, Seberapa favor. dari saudara yang ingin perkenanan Come on, wave your dari hands. Tuhan? Say, Lord, I need favor, I Lambaikan. need favor. Bilang, saya ingin perkenanan, Tuhan. Favor comes Ketika perkenanan itu datang, as you go extra mile. pada saat saudara berani extra mile bersama dengan Number Tuhan. 5, Yang kelima, when you go extra mile with God, ketika saudara pergi extra mile bersama dengan Tuhan, you always take the lead. saudara itu akan selalu memimpin. You always take
the lead. Saudara akan yang memimpin saudara. The Bible says, Alkitab berkata, Deuteronomy 28:13. Ulangan 28 ayat 13. It says, you shall be the head and not the tail. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. As you serve God, Ketika engkau melayani Tuhan, you go the extra mile. saudara ekstra mile bersama dengan Tuhan. God said, I should say to you, Tuhan katakan kepada saya, untuk saudara, you will always be the head. saudara akan terus menjadi kepala You will never be the tail. dan tidak menjadi ekor. Your business will always be the head and not the tail. Bisnis saudara juga akan menjadi kepala, bukan Your menjadi children ekor. will always be the head and not the Anak-anak tail. saudara juga akan menjadi kepala, tidak di ekor In your saudara. career, you will always be the head and not the tail. Di karir saudara juga ada, saudara akan menjadi kepala, bukan ekor. Because Karena when you serve God, ketika saudara melayani Tuhan, God will service you. Tuhan juga akan menservis saudara. When you do His will, Ketika saudara melakukan kehendaknya, He will pay your Tuhan bills. akan membayar semua tagihan saudara. There are people here, I'm saying, Ada orang-orang di sini, from today, mulai hari ini, you will take the lead. saudara akan mulai memimpin. And others will follow your Dan God. orang lain akan mengikuti Tuhanmu. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Say with me, I will take the lead. Katakan, saya I akan will memimpin. take the lead. Bilang saudara, saya I will akan take the memimpin. lead. Saya akan memimpin. I will take the lead. Saya akan memimpin. Oh, come on, say, I'm going to take the Katakan saudara, lead. saya akan memimpin. I refuse to be the tail. Saya menolak untuk ada di ekor. I am the head Aku adalah kepala. because God said so. Karena Tuhan berkata demikian. Say, aha. Katakan, aha. Finally, Yang terakhir saudara, what is the preparation? apa yang menjadi persiapannya saudara? Listen, Dengarkan. this is where the message is. Pesannya itu ada di sini saudara. What preparation do you need Persiapan seperti apa yang kita perlukan if you must go extra mile? untuk kita bisa pergi extra mile bersama dengan Tuhan? I'm going to break the preparation Saya akan pecahkan satu persatu persiapannya seperti apa into four. menjadi empat. Menjadi empat. Number one Yang pertama saudara, is mind preparation. Mind. yaitu persiapan pikiran. You may say, Pastor, Mungkin saudara, Pak Pendeta, why the mind? kenapa pikiran? Because Karena the mind pikiran, is the engine room of destiny. karena adalah ruang mesinnya untuk destiny saudara. The mind Pikiran, is where decisions are made. di mana keputusan itu dibuat. Everything in life begins from the mind. Segala sesuatu tentang kehidupan ini semuanya itu dimulai dari pemikiran. That's what the Bible says. As a man thinketh in his heart, so he is. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, sebagaimana seseorang berpikir tentang hal itu, demikianlah ia. If you must go extra mile with God, Kalau saudara ingin pergi atau berjalan extra mile bersama dengan Tuhan, you must prepare the mind. saudara harus persiapkan pikiran saudara. You must tell your mind, Saudara harus beritahu pikiranmu. if it's God, I will go. If it's God, I'm ready to go. Kalau The itu mind. dari Tuhan, aku akan siap untuk pergi. And that's why the mind needs to be renewed. Maka dari itu pikiran itu harus terus diperbaharui saudara. Because if the mind is not renewed, Kalau pikiran kita tidak diperbaharui, you're going to experience limitations. saudara akan mengalami yang namanya keterbatasan. Because the mind Karena is pikiran, where imaginations are formed. di mana imajinasi itu terbentuk It's saudara. where your thoughts are established. Di mana semua pemikiran itu So, terbentuk di sana. if you have the right thoughts, Jadi kalau saudara punya pemikiran yang benar, you will give God the right service. saudara akan memberikan pelayanan yang tepat untuk If you Tuhan. have the wrong thoughts, Kalau saudara punya pikiran yang salah, you will exhibit wrong services. saudara juga akan memberikan pelayanan yang salah. Ephesians 3:20. Efesus 3:20. He said God is able to do Tuhan sanggup melakukan exceeding lebih lagi, abundantly lebih melimpah above all that we ask or think. dari apa yang kita minta dan doakan. So hear me, child of God. Dengarkan saya anak-anak Tuhan. You have responsibility Saudara punya tanggung jawab to prepare the mind. untuk mempersiapkan pikiran saudara. You have the responsibility Saudara punya tanggung jawab to discipline the mind. untuk mendisiplinkan pikiranmu. If the mind is disciplined, Kalau pikiran ini disiplin saudara, your service to God will be colorful. pelayanan saudara bersama untuk Tuhan itu juga akan berwarna saudara. Number 2 Yang kedua, is spiritual preparation. persiapan rohani. Now look at me. Lihat saya,
You can't go extra mile with God Saudara bisa pergi atau berjalan extra mile bersama dengan Tuhan if you are not spiritually prepared. kalau saudara tidak mempersiapkan diri secara rohani. You have to be empowered by Saudara God. harus dimampukan terlebih dahulu. You need His help. You need His grace. Saudara perlu anugerahnya, saudara perlu pertolongannya. And spiritual preparation will require Dan persiapan rohani ini sangat diperlukan saudara. more prayer, Lebih lagi di dalam doa, more fasting, lebih lagi di dalam puasa, more worship, lebih lagi di dalam penyembahan, more studying of the word. lebih lagi di dalam mempelajari firman These are Tuhan. spiritual preparation Ini semua adalah persiapan rohani saudara. that gives you spiritual stamina. Juga dibutuhkan persiapan stamina kita Because saudara. you need spiritual stamina, Karena kita perlu persiapan stamina kita. not by power, Bukan dengan kekuatan, not by might, bukan dengan but by the keperkasaan, Spirit of the tapi Lord. oleh karena roh Tuhan So when saudara. the Spirit of the Lord empowers you Ketika roh Tuhan ini memampukan saudara and it gives you spiritual dan stamina, memberikan stamina rohani kepada saudara, you can go extra mile with God. saudara bisa pergi extra mile bersama dengan Tuhan. Never tired, Tidak pernah capek, always serving, selalu terus never melayani, giving up, tidak pernah menyerah, always serving. terus melayani. The reason is because Alasannya adalah you have been empowered. saudara telah dimampukan. We need empowerment. I need it. We all need it. Kita semua perlu itu saudara, saya juga. Yes, because if you are not empowered, Karena kalau saudara tidak dimampukan, there are dimensions you can't go too far. ada dimensi-dimensi tertentu Yes. saudara tidak bisa pergi lebih jauh saudara. But when empowerment comes, Tapi ketika empowerment itu yang kita dimampukan, you break restrictions, you break limitations, saudara tuh menghancurkan setiap keterbatasan yang ada. and you can serve God effortlessly. Dan saudara bisa melayani Tuhan dengan gampang, dengan mudahnya. From today, Mulai hari ini saudara, I encourage you, saya mau menyemangati saudara. ask God Tanya kepada Tuhan, to empower you minta kepada Tuhan untuk memampukan saudara in the place of prayer, di tempat saudara berdoa, in the place of fasting. ketika saudara berpuasa. Number 3 Yang kedua, is heart preparation. persiapan hati saudara. When I say heart, Ketika saya bicara hati, I mean having a passionate heart for God. yaitu memiliki hasrat untuk Tuhan saudara. Your heart Hati saudara is your life. adalah kehidupan saudara. Proverbs 16:1 says, Amsal 16 ayat 1 berkata, it says the preparation of the heart is man. manusia bisa menimbang-nimbang dalam hati, tapi dalam bahasa Inggris Yes. beda. Persiapan ada di hati manusia, But the answer of the tongue is from the Lord. tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Sir, Bapak, every extra mile service starts from the heart. setiap pelayanan ekstra itu berasal dari hati saudara. Your passion for God Hasrat saudara untuk Tuhan determines your possession in life. menentukan bagaimana saudara bisa memiliki dalam hidup ini. Your passion for God Hasrat saudara untuk Tuhan determines your portion in life. menentukan porsi saudara di dalam hidup ini. Many of us, Banyak dari kita, we have lost the passion. kita kehilangan hasrat kita. Many of us, Banyak dari kita, 10 years ago, 10 tahun yang lalu, 5 years ago, 5 tahun yang lalu, you had passion for God. saudara punya hasrat untuk Tuhan. But now, Tapi sekarang, you have lost that passion. saudara sudah kehilangan hasrat itu. You need a mind heart reprogramming. Saudara perlu diprogram ulang lagi persiapan hati saudara ini. Ask God tonight, Mintalah kepada Tuhan malam ini, Lord, Tuhan, restore that passion back into my heart. pulihkan hasrat ini supaya kembali kepadaku. You remember those days Saudara ingat hari-hari itu, that if you don't come to church, kalau nggak datang ke gereja, you are not happy. saudara itu nggak senang. You remember those days? Those days Waktu-waktu itu, when you worship, ketika saudara menyembah, you shed tears. saudara itu bisa menangis. But now, Tapi sekarang, you are worshiping God ketika saudara menyembah Tuhan, mechanically. biasa-biasa saja saudara. No more tears. Nggak ada lagi tangisan air mata. You remember those days Ingat waktu itu, when they talk about the things of God? ketika bisa tentang hal tentang Tuhan, It drives you. saudara berani serius. But now, Tapi sekarang, you have lost that passion. saudara sudah kehilangan hasrat itu. And that's why you can't go extra mile again Maka dari with itu saudara tidak bisa pergi ekstra mile bersama dengan God. Your Tuhan. engine is weak. Mesin saudara itu lemah. You need new engine, Saudara perlu mesin yang baru. new hearts.
Hati yang baru. So that you can run with God. Supaya saudara bisa berlari bersama dengan Tuhan. And go extra mile with Him. Dan pergi extra mile bersama dengan Dia. Tonight, Malam ini your saudara, passion hasrat saudara for God untuk Tuhan is going to be restored. akan dipulihkan kembali. I say it's going to be restored. Saya katakan akan dipulihkan kembali In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. And finally, Dan yang terakhir saudara, the fourth preparation persiapan yang keempat is physical preparation. adalah persiapan jasmani. You prepare the mind, Saudara mempersiapkan pikiran saudara, you prepare the heart, mempersiapkan hati, you prepare spiritually, mempersiapkan secara rohani, and you prepare physically. dan persiapan jasmani. Now, what is physical preparation? Apa itu persiapan jasmani? Physical preparation Persiapan jasmani is obedience of faith, yaitu ketaatan iman saudara. acting on the word. Saudara bertindak atas firman itu. You have prepared the mind, Saudara sudah mempersiapkan pikiran saudara, you have prepared the heart, sudah mempersiapkan hati you saudara. have been empowered. You have been empowered by Saudara God. sudah dimampukan oleh Tuhan. The next step Dan langkah berikutnya is to begin to act. yaitu mulai bertindak saudara. Yes, go that extra mile. Act it physically. Saudara harus bertindak secara fisik saudara I untuk call pergi it ekstra mile bersama Tuhan. Obedience of faith. Saya sebut dengan ketaatan dengan iman. When you read Genesis 22, Ketika saudara baca di dalam Kejadian 22, God told Abraham, Tuhan bilang sama Abraham, give me your only son. berikan anakmu yang satu-satunya. God is very smart. God is wise. Tuhan itu sangat pintar dan Tuhan itu bijak saudara. Because if God have told Abraham, Kalau Tuhan bilang sama Abraham, give dulu, me your son, berikan aku anakmu. Abraham would have brought Ishmael. Abraham bisa bawa anaknya yang Ismail saudara. But God was specific. Tapi Tuhan itu sangat spesifik saudara. God said, Abraham, Tuhan bilang Abraham, give me berikan your aku only son, anakmu yang whom satu-satunya you love. yang sangat engkau cintai. And Abraham never told Sarah. Dan Abraham tidak pernah kasih tahu ke Sarah. God told him today, Tuhan bilang ke dia hari the ini. next day in the morning, Hari berikutnya di pagi-pagi hari saudara. Abraham obeyed God by faith. Abraham taat kepada Tuhan dengan imannya. He stepped out. Dia mulai melangkah saudara. They traveled for 3 days, Mereka berperjalanan selama 3 hari. which is a type of Christ's death for Ya, 3 days, itu resurrection. adalah berbicara tentang 3 hari kebangkitannya Tuhan. He obeyed God. Dia taat kepada Tuhan. Got to the mountain, God told him, Tuhan bilang pergi ke atas gunung. wanted to sacrifice his only son, Waktu dia mau membunuh anaknya, memberikan korban anak a satu-satunya. type of Jesus in the old covenant. Yaitu di dalam perjanjian lama, yaitu Yesus. And God told him, Dan Tuhan katakan, Abraham, don't touch that boy. jangan pegang anak itu. Now I know Sekarang aku tahu that you love me. kalau engkau mengasihi aku. Now I know Sekarang aku you tahu have gone extra mile with me. engkau telah mau berjalan ekstra mile bersama Say, Abraham, Tuhan berkata, in Abraham, blessing I will bless you. In blessing I will bless you. sebagaimana aku memberkati, aku akan memberkati kaummu juga. I will multiply your seeds, Juga aku akan memultiplikasi semua keturunanmu. and they will possess the gates of Dan their mereka enemies. akan menempati semua pintu gerbang. And God told him, turn. Dan Tuhan bilang berbalik. And he saw a ram in the thicket. Dan ditemukan ada seekor domba jantan di semak. And Abraham called that place Jehovah Jireh. Dan dan Abraham menyebutkan tempat itu Jehovah Jireh. He went extra mile. Dia telah pergi ekstra mile saudara. And God gave him extra mile testimony. Dan Tuhan memberikan kepada dia juga kesaksian ekstra mile. No time. Tidak ada waktu. Genesis 14. Kejadian 14. Abraham met Melchizedek, Abraham bertemu dengan Melkisedek, a type of Jesus yaitu tipenya Yesus in the old covenant. di dalam perjanjian lama. He gave him the tithe of all. Dia memberikan semua perpuluhannya kepada dia. Abraham did not just pay 10%. Abraham tidak hanya memberikan 10% saudara. He paid corporate tithing. Dia memberikan perpuluhan corporate. He went extra mile. Dia berani ekstra mile saudara. And 3 blessings were released Dan ada 3 berkat yang akan dilepaskan by Melchizedek oleh Melkisedek to Abraham. kepada Abraham. The blessing of elevation, Yaitu berkat peninggian, the blessing of possession, berkat kepemilikan, and the blessing of dominion. dan berkat dominion, mengambil alih. When you begin to act the word Ketika saudara mulai bertindak akan firman itu, and you obey God's word, dan saudara taat kepada firman Tuhan, something begins to happen. sesuatu akan mulai terjadi.
God will elevate you. Tuhan akan meninggikan saudara. God will give you possessions. Tuhan akan memberikan kepemilikan kepadamu. And God will give you dominion. Dan Tuhan akan memberikan satu wilayah atau pengambil alihan kepadamu. I pray for you tonight. Saya berdoa bagi saudara malam ini. Receive grace Terimalah anugerah to serve God untuk melayani Tuhan. effortlessly, Dengan mudahnya, tanpa harus capai, tirelessly, tanpa harus bersusah payah. faithfully, Dengan iman saudara. passionately, Dengan penuh hasrat all the days of your life. sepanjang hidupmu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Somebody give the Lord a clap offering Berikan tonight. tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Are you ready to go extra mile with Jesus? Apakah saudara siap untuk melayani Tuhan dengan extra mile? Are you sure? Apakah saudara yakin? Are you sure? Apakah saudara yakin? Are you sure? Yakin enggak saudara? It's going to cost you. Ini akan ada harga Yes. yang harus dibayar saudara. It's one thing to say yes. Gampang untuk ngomong iya saudara. It's another thing to do it. Ada hal-hal yang lain harus dikerjakan. God can just tell you now. God can tell you now. Tuhan bisa bilang sekarang, Don't eat for 7 days. jangan makan 7 hari. That's the test. Sometimes God tells me that. Kadang Tuhan bilang begitu sama saya. Sometimes God may tell you, Kadang Tuhan juga bisa bilang I begini, want you to go extra mile with me with your finance. aku mau engkau pergi extra mile bersamaku dengan keuanganmu. Just give me everything. Berikan aku segalanya. It may look painful, Mungkin itu menyakitkan, but the harvest tapi tuaiannya saudara, is always greater. itu selalu lebih besar. I encourage you tonight, my Saya brothers, ingin menyemangati saudara semua, refuse to be discouraged. tolonglah untuk patah semangat atau putus asa. Go extra mile with God. Pergilah extra mile bersama dengan Tuhan. As you do that, Ketika saudara melakukannya, you become the friend of God. saudara akan menjadi teman atau sahabatnya Tuhan. Stand up on your feet. Mari kita semua bangkit berdiri. Hallelujah. Haleluya. And we're just going to pray tonight. Kita akan berdoa. Lord, Tuhan, just 2 prayers. That's it. 2 doa, 2 pokok doa. I've taken a lot of time. Saya tidak akan ambil waktu banyak. Just 2 prayers. 2 doa saja. Lord, Katakan, Tuhan, empower me mampukan aku Tuhan to go extra mile with you. untuk bisa pergi extra mile bersamamu. And number 2, Dan yang we kedua, will say, Lord, dia katakan, Tuhan, every distraction setiap pengalihan to go in extra mile with you, untuk bisa pergi extra mile bersamamu, Lord, take it away. Tuhan ambil jauh dari itu. Before we pray that prayer, Sebelum kita berdoa, let's sing this song 2 times. mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali. I have decided to follow Jesus. I have decided To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning No turning back. Sing it one more time. I have decided. I have To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. I have decided. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Lift up your hands and begin to pray in the Angkat tangan Spirit. saudara. Ask the Lord to empower you. Minta kepada Tuhan supaya Lord, memampukan I saudara. receive power Tuhan, aku terima kuasa to go extra mile with untuk you. pergi extra mile bersamamu. Just ask the Lord right now for empowerment. Ayo doa Lord, saudara, minta empower kemampuan me. itu. Minta kemampuan yang dari I ask for Tuhan. your grace. Tuhan, aku perlu kemampuan. grace, your Aku minta grace. anugerahmu.
go extra mile untuk with pergi you. extra mile. I refuse to be discouraged. Aku menolak untuk menjadi putus I asa. refuse to be discouraged. Aku menolak untuk menjadi putus Pray in the asa. spirit, pray in the spirit. Ayo if you can. berbahasa roh, saudara. Rakatapashika parada barada. Rekapasika parata paradoshki Ayo ba. berbahasa roh, saudara. Nina takarasa to parade. Berbahasa roh, saudara. Pray in the spirit, pray in the Ayo spirit. berbahasa roh, saudara. Extra my prayer. Extra mile, dua extra Rakapasika mile, saudara. parahasha. Ela pila kurazataya. Le brazotoske parada bashaya. Le kaparazatayata. Resoto ratoshke paraba. Father, I receive grace Terima to go anugerah extra mile with you. untuk berjalan extra mile bersama dengan Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. dalam nama Yesus. Just lift up your hands. Angkat tangan saudara. I'm just going to pray for you now. Saya ingin berdoa bagi saudara sekarang. Then maybe Mama will come and release the grace. Dan Ibu Nani akan naik ke atas untuk melepaskan anugerah. That same God Tuhan yang sama that has helped her, yang yang telah menolong Ibu all these years sepanjang hidup ini to go extra mile with God. untuk pergi extra mile bersama dengan In Tuhan. spite of the challenges and distractions, Di samping semua rintangan tantangan yang ada, that same God will give you that same grace. Tuhan juga akan memberikan anugerah yang sama kepada Lift up your saudara. hands. Angkat tangan saudara. From tonight, Mulai malam hari receive ini, grace terima to anugerah go extra mile untuk pergi extra mile with God bersama dengan Tuhan all the days of your life. sepanjang hidupmu.